Salam damai dalam Kristus. Semoga berkat, rahmat, dan kelimpahan kasih Allah senantiasa beserta kita. Hari ini, Sabtu 22 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Kita akan kembali mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Bersama saya Galih dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Sebelum kita mulai mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, penyelenggara kehidupan kami. Kami begitu bersyukur atas setiap kejadian dan peristiwa di dalam kehidupan kami yang menyatakan kebaikan dan kehadiran-Mu kepada kami. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu menerima dengan sungguh setiap pesan yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, 'Akan datang hujan,' dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, 'Hari ini akan panas terik,' dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah juga engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, alam memiliki sebuah pola yang berulang dan memberikan kepada kita sebuah pratanda yang jelas akan terjadinya sesuatu peristiwa. Dengan melihat bintang-bintang, orang bijak dapat dengan mudah menentukan peristiwa alam apa yang akan terjadi. Saat hewan-hewan yang ada di pegunungan berlarian turun gunung, dapat dipastikan akan terjadi peristiwa gunung meletus. Saat air laut menyusut dengan tiba-tiba, kita tahu bahwa akan terjadi bencana tsunami. Peristiwa-peristiwa alam tersebut sebenarnya dapat dengan mudah kita lihat dan amati. Tanda-tanda tersebut sudah dengan jelas dapat kita baca. Dalam Injil Lukas pada hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Yesus mengambil ilustrasi prediksi cuaca yang sederhana sekali pada waktu itu. Musim hujan dan kemarau
dapat kita lihat dengan mudah dan cukup jelas. Di sebelah barat adalah Laut Mediterania. Di daerah selatan Israel adalah daerah gundul. Pada waktu engkau melihat ke barat, jelas sekali itu adalah petanda bagi daerah Israel musim hujan akan tiba. Kalau angin datang dari selatan, dari Jazirah Arab, angin panas dari padang gurun luar biasa panas membuat suhu di daerah Israel bisa mencapai 40-50 derajat Celcius. Maka Yesus mengatakan, orang tahu itu berarti musim panas akan datang. Maka berdasarkan contoh sederhana dan bijaksana tersebut, sebenarnya manusia bisa memprediksi dan mengantisipasi apa yang ada di depan mereka melalui pola alam yang sudah jelas tersedia. Dan Yesus mengatakan pula, mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Kita diberi waktu yang sama. Kita mengalami proses beriman yang kurang lebih sama. Tetapi perbedaan bisa saja terjadi sebab ada hati dan keberanian untuk memutuskan sesuatu. Terkadang keputusan yang kita ambil jelas memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Namun terkadang di dalam waktu dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita gagal. Sebab kita ragu-ragu dan takut. Padahal kita tidak sadar, sebenarnya orang yang tidak mau ambil keputusan sesungguhnya sudah mengambil keputusan. Selain kita belajar mengambil keputusan, Yesus mengatakan dalam bagian ini, belajar mengambil keputusan yang benar. Walaupun mungkin pertimbangan kita, prediksi kita atau analisa kita kadang-kadang masih kurang tepat, tetapi lebih baik orang itu mengambil keputusan meskipun keputusan itu keliru. Setidak-tidaknya dia bisa belajar dari kesalahannya itu dan dia bisa melihat bahwa segala hal yang dijadikan keputusan tersebut harus dipertimbangkan dengan baik. Namun terkadang manusia sudah dibekali dengan segala kepandaian, kemampuan, kepintaran, dan kesanggupan untuk bisa menilai dan memprediksi ke depan tentang persoalan-persoalan yang akan terjadi. Yesus kemudian menegur kepada orang yang hadir. Mengapa dengan pandangan seperti itu dan dengan kepekaan seperti itu terhadap urusan fisik dan kehidupan, engkau tidak memiliki kesanggupan untuk menilai apa yang menjadi kebutuhan hidupmu secara rohani? Rupa bumi engkau bisa tahu, kondisi alam engkau bisa menilai, sehingga engkau bisa dengan bijaksana mengatur waktu yang ada di depan. Tetapi mengapa engkau tidak sanggup menilai zaman ini dan mengambil keputusan yang benar? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tanda-tanda kasih Tuhan, tanda-tanda kebaikan Tuhan, dan segala kebenarannya sudah jelas nampak terlihat. Namun pilihan apa yang akan kita ambil? Apakah kita akan menutup mata terhadap kebenaran-kebenaran tersebut dan pura-pura tidak melihat, dan tetap hidup seakan-akan tidak ada konsekuensi untuk kehidupan kita setelah kematian? Ataukah setelah kita melihat kebaikan dan kebenaran Tuhan, kita berbalik, bertobat, dan percaya kepadanya?
Pilihan ada di tangan kita. Melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan dan bertobat, atau melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan tetapi tidak berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sapaan sabda pada hari ini yang mengingatkan kami akan tanda-tanda dan jejak-jejak kebaikan dan kebenaran yang telah Engkau wartakan melalui Yesus Putramu. Berilah kami semangat yang baru, lindungilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami bahwa setiap jejak dan tanda kebaikan serta kebenaran yang telah Engkau wartakan itu adalah sebuah kebaikan bagi kami. Allah Roh Kudus, Engkau adalah utusan Bapa untuk membawaku sampai kepadanya. Aku serahkan tangan dan hatiku agar biar Engkau sajalah yang membuat aku memahami setiap berkas-berkas kebenaran yang menghantar aku kepada kebenaran yang sejati. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Roh Kudus dipuji dan dimuliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.